ya. Saya selaku Sekretaris Desa Cikadu, nama saya Iman. Saya sudah bertugas dari tahun 2009 ya. Terus di sini tuh Putra tuh mau nanya-nanya tentang potensi Desa Cikadu nih Pak. Yang boleh. Yang pertama itu boleh nggak ceritain dulu secara singkat tentang profil Desa Cikadu, misal kayak letak desa, jumlah penduduk, Ya. terus juga mata pencarian mayoritas, sama gimana tuh kondisi masyarakatnya. Oh, ya. Untuk potensi Desa Cikadu, yang pertama perlu diketahui bahwa Desa Cikadu merupakan salah satu desa dari 8 desa yang ada di wilayah Kecamatan Nusa Herang. Ya. Untuk luas wilayah Desa Cikadu adalah 178,6 hektar. Nah, yang terdiri dari 76,8 itu lahan persawahan dan sisanya adalah perkebunan dan pemukiman penduduk. Kemudian untuk jumlah penduduk perlu diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Cikadu sampai dengan saat ini adalah 4.230 jiwa. Nah, kemudian untuk sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani, ada juga karyawan swasta, kemudian lain-lain. Nah, heterogen untuk masalah mata pencaharian. Ya, kemudian perlu diketahui juga bahwa Desa Cikadu itu terdiri dari 5 dusun. Nah, ada dusun Manis, dusun Pahing, dusun Bubung, dusun Bagian, dan dusun Kliwon. Dan terdiri dari 6 RW dan 27 RT yang ada di wilayah Desa Cikadu. Terus menurut Bapak apa saja potensi utama yang ada di Desa Cikadu, baik dari alam, SDM, pertanian, budaya atau lainnya? Oke, untuk potensi alam ya. Kebetulan untuk Desa Cikadu ini terdiri dari pertanian ya. Ya, pertanian. Nah, untuk potensi yang ada di Cikadu adalah yang pertama pertanian sawah, padi sawah. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa total dari luas lahan pertanian padi itu 76,8 hektar. Gitu. Nah, terus adakah potensi desa yang sebenarnya cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara maksimal sama Ya. masyarakatnya tuh? Untuk potensi sebagian besar itu di UMKM ya. Ya. Untuk Desa Cikadu UMKM itu sangat berpotensi, akan tetapi banyak kendalanya. Yang pertama kendala di bidang pemasaran dan permodalan, itu yang ada kendala di masyarakat begitu. Kemudian potensi alam juga ada. Dulu kita pernah merencanakan untuk membuat atau membangun hutan kota, akan tetapi terkendala dengan akses jalan ya. Tapi sampai saat ini kita masih dalam proses menuju pembangunan hutan kota tersebut, yaitu di wilayah Gunung Cairi. Nah, lanjut ya Pak, untuk bidang ekonomi nih, bagaimana perkembangan UMKM di Desa Cikadu? Ada jenis usaha apa aja yang paling aktif dan berpotensial gitu? Nah, untuk UMKM di Desa Cikadu sebetulnya banyak ya. Cuman sampai saat ini yang baru memiliki badan hukum itu baru 2. Itu ya terkait dengan izin, terus dari BPOM dan lain-lain. Kemudian potensi yang untuk UMKM di Cikadu itu terdiri dari makanan olahan, ada juga hampir sebagian besar makanan olahan, untuk kerajinan anyaman segala macam itu sampai saat ini belum ada perkembangan. Lanjut ya Pak, untuk BUMDes di sini udah jalan atau belum Pak? Nah, terus usaha apa aja yang dikelola atau sedang direncanakan? Untuk BUMDes, alhamdulillah berdasarkan regulasi yang ada bahwa desa wajib itu membentuk BUMDes. Alhamdulillah di Cikadu sudah terbentuk dan usahanya terdiri dari 3 unit usaha. 3 unit usaha. Yang pertama adalah unit saluran air bersih atau PAM desa. Kemudian yang kedua adalah unit budidaya jagung hibrida. Kemudian yang ketiga adalah unit budidaya ikan nila. Dan yang keempat adalah unit budidaya ayam kampung.
kampung yang sudah berjalan, tapi sampai saat ini belum ada hasil. Begitu, masih proses pengembangan. Begitu. Nah, terus selanjutnya Pak, program pemberdayaan apa saja yang sudah dijalankan desa selama ini berdasarkan potensi yang ada? Misalnya program pelatihan, pertanian, UMKM atau yang lainnya? Oh, untuk program pemberdayaan masyarakat kita sudah melaksanakan ya. Yang pertama adalah SLPTT yang dilaksanakan oleh kelompok tani Mekar Tani 4. Itu adalah ketuanya Pak Yeye. Beliau merupakan salah satu peserta dari sekolah lapangan dalam rangka pertanian ya. Jadi beliau mendalami masalah pengendalian hama, bagaimana pola tanam, pupuk yang baik itu seperti apa. Kemudian beliau menerapkan dan dikembangkan lagi di kelompoknya untuk disebarluaskan ke masyarakat. Itu untuk pertanian. Kemudian untuk UMKM, Desa Cikadu sudah bekerjasama dengan Universitas Prasetya Mulia Jakarta. Itu dia programnya adalah melakukan pendampingan terhadap UMKM yang ada di Desa Cikadu. Nah, kebetulan baru 2 yang sudah beres ya, sudah punya program badan hukum, kemudian punya sertifikat halal, itu baru 2. Nah, selanjutnya untuk bulan Desember ini beliau juga akan mengembangkan kembali, mudah-mudahan lebih dari 5 UMKM ya yang bisa dilaksanakan. Terus Pak, dari program-program itu mana yang menurut Bapak paling berdampak buat masyarakat? Ya, yang paling berdampak untuk masyarakat itu adalah UMKM ya. Kebetulan Cikadu untuk UMKM yang terdaftar di desa itu banyak. Yang mengelola usaha UMKM hampir 300 UMKM ya. Cuma dalam hal ini yang sangat berdampak bagi masyarakat adalah dalam rangka penyediaan sembako, itu yang sangat berdampak. Terus dalam menjalankan program pemberdayaan, kendala apa yang paling sering muncul? Misalnya dana, SDM, teknologi, atau minat masyarakatnya? Ya, yang pertama adalah kendala yang dirasakan oleh masyarakat yang mengadu atau mengeluhkan kepada pemerintah desa. Yang pertama adalah masalah permodalan. Ya, itu adalah kendala yang sangat hampirlah sebagian besar masyarakat tersebut. Yang kedua adalah pemasaran. Beliau menciptakan suatu produk, baik itu produk makanan ataupun produk lainnya, itu terkendala dari segi pemasaran. Nah, ke depan tadi sudah saya sampaikan bahwa dari Prasetya Mulia akan mendampingi untuk bagaimana mengiklankan ya, mengiklankan melalui media sosial ataupun media lainnya yang akan dikembangkan. Itu Mungkin ini bahas lagi yang ke perkembangan nih Pak. ya. Kedepannya apa rencana desa untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cikadu? Oke, untuk rencana atau program kami di desa, yang pertama adalah peningkatan kapasitas dari pelaku UMKM itu sendiri. Sebab bagaimana kita bisa mengembangkan usaha apabila kita tidak mempunyai ilmunya, gitu. Jadi yang pertama adalah peningkatan kapasitas, begitu. Kemudian kita akan mengajukan bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam hal permodalan dan juga pemasaran juga. Sudah mungkin Pak, cukup ya Pak buat pertanyaan potensi-potensi desa ini, mungkin cukup sekian. Ditutup, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.